Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Rabu 8 Desember 2021. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu patut kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kita semua. Sebab itu kekasih Kristus, pagi hari ini saya mengajak kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kekasih Kristus, kita berdiam diri sebentar, menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebab Engkaulah ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Mazmur pasal 97 ayat 9. Mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bersyukur dan terima kasih. Sebab Engkau sangat baik kepada kami. Kami percaya kepada janji-janji firman-Mu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yohanes pasal 11 ayat 4 sampai dengan 6. Pertolongan Tuhan tidak selalu datang pada waktu yang kita inginkan. Namun yang pasti selalu datang tepat pada waktunya. Seperti yang ia rencananya. Pemirsa kekasih-kekasih Kristus, terjarang orang merasa putus asa dan kecewa ketika ia menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dan seakan-akan harapannya tersebut tidak kunjung menjadi kenyataan. Di dalam hal ini kita harus mengingat bahwa rencana Tuhan tidaklah selalu sama dengan rencana kita. Hikmat kita bersifat terbatas, sedangkan hikmat Tuhan tidaklah terbatas.
Oleh karena itu, jadwal waktu kerja Tuhan tidaklah selalu seperti yang kita kehendaki. Namun walaupun demikian, yang pasti, pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Dan ia selalu menjadikan segala sesuatu lebih indah daripada yang kita rencanakan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, hal itulah yang dicatat di dalam Yohanes pasal 11. Mendengar kabar tentang Lazarus yang ia kasihi sedang menderita sakit, Yesus tidak dengan serta-merta datang dan menyembuhkan yang bersangkutan. Tetapi dengan sengaja Yesus tinggal 2 hari di tempat dirinya sedang berada. Baru sesudah itu ia pergi ke Betania, desa tempat kediaman Lazarus dan saudari-saudarinya. Di dalam pemahaman manusia, bisa saja tindakan Yesus ini dianggap sebagai suatu keterlambatan. Tetapi yang pasti, justru melaluinya, Lazarus mengalami mujizat yang sangat besar, yaitu kebangkitan dari kematian. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan ia selalu bekerja dengan indah sesuai dengan jadwal waktunya. Kekasih-kekasih Kristus, pagi hari ini kita belajar dari sebuah nilai kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, di mana kita melihat dengan cara pandang kita yang benar terhadap pribadi Yesus Kristus. Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah seperti kita dulu, sekarang, dan selama-lamanya di dalam segala hal. Oleh sebab itu patut kita belajar untuk melihat nilai-nilai positif di dalam setiap persoalan hidup kita. Pada saat saudara dan saya mengalami tekanan, mengalami masalah, jikalau kita katakan kita percaya kepada Yesus Kristus, maka marilah kita juga belajar memandang setiap persoalan hidup kita dengan cara pandang yang positif. Maka saya mau katakan kepada saudara dan saya pribadi, saat kita memandang persoalan hidup yang sedang kita alami dengan cara pandang yang positif, maka di situ kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang selalu tersedia kepada kita dan selalu tepat pada waktunya. Cara pandang kita negatif yang seringkali membuat kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, tidak bisa melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab seluruh pikiran kita tertutup oleh pikiran-pikiran negatif kita, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap kehidupan kita lewat persoalan pergumulan hidup itu. Biar kita berubah cara pikir kita pagi hari ini. Tetap memandang segala sesuatu ke depan, apapun masalahnya, dengan cara pandang positif. Dan kita melihat bahwa Tuhan tetap Tuhan. Dia selalu menolong saudara dan saya tepat pada waktunya. Tidak pernah gagal, tidak pernah terlambat. Dan apa yang ia lakukan seperti rencananya. Oleh sebab itu Tuhan, kita belajar untuk tidak memaksa kehendak kita. Tapi kita belajar tunduk dan taat kepada apa yang menjadi rancangan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita berdoa atas kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah datang dengan terlambat, sekalipun tidak selalu sesuai dengan waktu yang kami inginkan. Kami mengakui bahwa hikmat-Mu jauh lebih tinggi dibandingkan pengetahuan kami. Rancangan-Mu tidak selalu sama dengan rencana kami. Oleh sebab itu, jadwal waktu-Mu tidak harus senantiasa sama yang kami inginkan.
Karena Engkau Maha Tahu, maka Engkau mengerti waktu yang tertepat. Di dalam rahmat-Mu yang tidak terbatas, Engkau selalu bekerja tepat pada waktunya. Di dalam iman kepada kasih, hikmat, kuasa, dan kesetiaan-Mu, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah di dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntunlah diri kami dengan roh-Mu di sepanjang hari ini, agar kami hidup di dalam jalan dan rencana-Mu. Penyertaan-Mu memungkinkan kami untuk hidup di dalam damai sejahtera dan hidup melampaui keterbatasan kami. Lindungilah kami daripada yang jahat. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan, dan pakailah diri kami menjadi saksi-saksi-Mu di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba tetap berdoa memberkati seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan memimpin, membimbing kami, supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu ya Allah. Hidup kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau, tidak memakai kekuatan, tidak memakai cara pikir kami yang terbatas. Lalu kami mengeluh, lalu kami menyesal, lalu kami mempersalahkan Engkau. Tetapi Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh melihat betapa baiknya Engkau kepada kami, betapa setianya Engkau kepada kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menolong kami tepat pada waktunya. Biarlah itu terus terjadi dalam kehidupan umat-Mu di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Di dalam aktivitas mereka sepanjang bulan Desember, di dalam minggu-minggu berjalan, di dalam kegiatan-kegiatan Natal yang mereka lakukan. Biar Tuhan turut campur tangan, sehingga kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan berkenan kepada Engkau. Hamba mohon perlindungan turun bagi mereka. Tuhan, jauhkan dari semua yang kami inginkan. Dari segala hal-hal yang bukan daripada Tuhan dijauhkan. Agar semua kegiatan ibadah-ibadah Natal boleh berjalan untuk mempermuliakan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Dan pada pagi hari ini hamba juga berdoa untuk seluruh hidup hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba pagi hari ini. Kepada hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu, Tuhan memberkati pribadi hamba-Mu. Biarlah kasih sayang-Mu turun melimpah-limpah dalam hidup pribadinya. Engkau yang mengasihi dia lebih daripada dirinya. Engkau yang mengasihi dia lebih daripada kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, biar apa yang sedang Engkau rancangkan dalam hidup pribadinya, terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidupnya untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Hidupnya dipersembahkan untuk menyenangkan hati-Mu siang dan malam selama hidupnya. Pakai hidupnya sebagai alat-Mu, sebagai hamba-Mu. Berkati pribadinya ya Allah dalam nama Yesus. Berkati hidup rumah tangganya. Berkati semua pelayanan pekerjaannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan selalu matanya terbuka untuk melihat bahwa Tuhan, apa yang Engkau rancangkan dalam hidupnya tidak pernah terlambat. Dan selalu yang terbaik yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa memberkati orang tuanya, Oma kekasih. Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, dengan damai sejahtera dan sukacita melimpah. Biarlah hidup orang tua kekasih daripada Ibu Rida Taruk Datu, Oma, menjadi berkat bagi anak cucu cicitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kesehatan terbaik melimpah atas hidup Oma. Demikian juga hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati anak-anak cucu daripada Ibu Rida Taruk Datu.
Kepada Angela, Anissa yang bekerja, Tuhan berkati dengan hikmat, kekuatan, kemampuan, dengan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka bekerja dengan keberhasilan karena tangan Tuhan campur tangan di dalamnya. Memberkati pendidikan daripada Heaven Glory, hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan selalu ada bersama dengan mereka dalam nama Yesus. Bahkan pertumbuhan yang sehat dan kuat bagi Elvire setiap saat dalam nama Yesus. Hamba berdoa mengikat dan mematahkan setiap bibit penyakit yang mengganggu kesehatan daripada Elvire, khususnya bagi mulutnya yang terjadi sariawan dan sebagainya. Hamba ikat dan putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan Tuhan turun bagi Elvire dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, membersihkan, menyembuhkan total kepada mulut daripada anak kekasih Elvire dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Elvire dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kekuatan spesial menyertai seluruh kehidupan hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu, menjadi berkat dan saluran berkat jasmani rohani dalam kebenaran kepada banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di lingkungan tempat ia berada, Tuhan kehadirannya membawa damai sejahtera dan sukacita melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tahan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan, Engkau yang memanggil dia, Engkau yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupannya. Siang dan malam tangan-Mu selalu bersama dengan dia. Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu kepada dia. Engkau menuntun dia sehingga dia boleh melihat kasih-Mu melimpah-limpah dalam hidupnya. Jika Engkau bisa menolong Lazarus yang sudah mati, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tangan Tuhan selalu, kasih Tuhan selalu melimpah atas hidup hamba-Mu Ibu Yuliana Tan dalam kasih sayang-Mu. Sehingga hamba-Mu terus boleh menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kesehatan terbaik melimpah atas hidup hamba-Mu Ibu Yuliana Tan di Jayapura, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang ada di Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hamba-Mu untuk tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan atas pribadinya tidak pernah berkesudahan. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik terjadi atas hidup hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pimpin bimbing hamba-Mu Ibu Desi menjadi berkat dan saluran berkat bagi suami kekasih Bapak Heri Taruk Datu, kedua anak kekasih Shalom dan Gatwin. Tuhan memberkati semuanya. Pimpin mereka hidup dalam kebenaran-Mu. Biar semua pelayanan, pekerjaan, pendidikan, apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, Tuhan Yesus buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati kandungan daripada Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Bayi yang ada dalam kandungan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga waktu-Mu ya Allah, dia akan dilahirkan dengan baik dan selamat. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba mohon damai sejahtera sukacita. Kasih Kristus menjadi dasar hidup rumah tangga mereka. Sehingga hidup rumah tangga daripada Ibu Desi Natalia bersama dengan Bapak Heri Taruk Datu menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak keluarga-keluarga muda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Pak Yanto Brookman dimanapun berada. Tuhan hamba mohon kasih karunia Tuhan turun atas hamba-Mu Pak Yanto Brookman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Biarlah Tuhan apa yang Engkau rencanakan, apa yang Engkau rancangkan bagi hidup pribadinya, hidup rumah tangga keluarganya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup hamba-Mu terus boleh menyatakan kasih cinta-Mu, menyatakan kekuatan kebenaran-Mu kepada banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu nampak dari hidup hamba-Mu, Pak Yanto Brookman, menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati semua pelayanan pekerjaannya. Tuhan memberkati hidup rumah tangga. Tuhan memberkati apa yang sedang digumulin pada hari-hari ini. Dan Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepadanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya, dan berkat melimpah atas hidup hamba-Mu dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Donald Lolik Peters yang berada di Manokwari, di daerah Sanggeng. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hamba-Mu hidup terus menjadi berkat dan saluran berkat. Bahwa hidup hamba-Mu berkenan melakukan kehendak perintah-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan dari hidup pribadinya, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi istri kekasihnya Desi Waisiri, bagi anak-anak tercinta Robi, Violin, Jonathan, dan juga Karen. Tuhan berkati hidup pribadi rumah tangga mereka setiap saat. Seluruh pelayanan pekerjaan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kerendahan hati dan takut akan Tuhan menjadi dasar hidup daripada anak-anaknya, ya Allah. Biarlah masa muda daripada anak-anak ini hidup takut akan Tuhan. Tuhan menyertai mereka dengan hikmat kepintaran dalam bangku pendidikan, sehingga mereka boleh mengikuti setiap pendidikan dengan baik dan berhasil. Tuhan memberkati pertumbuhan bagi mereka semuanya, spesial bagi Karen. Tuhan beri pertumbuhan yang sehat dan kuat, hingga dia boleh bertumbuh dengan kuat dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati istri kekasih Ibu Desi Waisiri dengan roh takut akan Tuhan. Menjadi istri yang bijaksana, menjadi istri yang penolong, dan menjadi ibu yang senantiasa mengasuh anak-anak dalam kebenaran. Biarlah hidup mereka damai sejahtera dalam melakukan apa yang Tuhan mau. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi hidup rumah tangga ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah, cinta kasih-Mu kepada hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu lebih dahsyat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Pak Jendri Euri, dimanapun berada pada saat ini. Hamba mohon kasih Tuhan menolong, memimpin, membimbing hamba-Mu berjalan di dalam kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu hari-hari ini, tangan Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, dan kasih Tuhan lebih besar daripada setiap pergumulannya. Biarlah itu terjadi atas hidup hamba-Mu, dan dia boleh melihat betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Tidak pernah terlambat menolong pribadinya, menolong keluarga rumah tangga, menolong keluarga besarnya, dimanapun ia berada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, hingga mereka boleh bersyukur selalu kepada Engkau dalam nama Yesus. Lebih daripada itu Tuhan, ketaatan, kesetiaan untuk melakukan firman-Mu terjadi bagi mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Pak Freddy Nampasnea di Ambon ataupun di mana saja berada. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bawa hidup hamba-Mu untuk menjadi teladan, menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya, bagi banyak orang. Di saat dia berada dimanapun, Tuhan ada bersama dengan dia, dan kasih kuasa Tuhan dinyatakan. Pertolongan Tuhan selalu nampak dalam hidup pribadi dan hidup keluarga rumah tangga, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran Tuhan selalu nampak dari hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang.
Tuhan pimpin hamba-Mu, pakai hidup hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran itu, untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka semuanya. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan terbaik, berkati mereka jasmani rohani, dan setiap pergumulan mereka Tuhan hamba percaya Engkau menolong tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun atas hamba-Mu, Pak Freddy Nampasnea, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Leni Angelina yang berada di Sorong saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Selaku Ibu Gembala GKPBMDC Manokwari, Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Biarlah hidupnya sungguh-sungguh percaya bahwa tangan kasih Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong pribadinya, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Tony, dan semua anak cucu. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu menjadi saksi, menjadi teladan bagi seluruh tubuh Kristus MDC Manokwari di dalam seluruh keadaan. Dan Tuhan memberkati pribadi hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik, damai sejahtera melimpah-limpah atas hidup hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu melimpah, kebenaran-Mu melimpah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Pagi hari ini hamba tetap berdoa bagi hamba-Mu Bapak Ronald Manalu bersama dengan istri kekasih Eka Hana Sidabalok. Tuhan, pergumulan mereka kepada orang tua kekasih mereka, ibu mereka yang melakukan operasi pada kemarin malam. Tuhan, hamba percaya tangan Tuhan menyertai, sehingga operasi yang dijalankan akan berjalan dengan baik, dengan sempurna. Dan Tuhan memberikan kesembuhan itu terjadi bagi hidup orang tua daripada Pak Ronald dan Ibu Eka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya janji firman-Mu, Engkau selalu menolong tepat pada waktunya. Kasih Tuhan melimpah. Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Ronald Manalu dengan kesehatan yang terbaik. Demikian juga dengan Ibu Eka Hana Sidabalok yang berada di Jakarta. Tuhan memberkati. Berkat-berkat-Mu turun melimpah spesial. Janji berkat, turunan ilahi terjadi atas hidup rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Esther Panjekcu. Dimanapun berada pada saat ini, Tuhan Yesus menolong pribadi hamba-Mu. Tuhan pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat bagi suami kekasih, menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat bagi banyak orang. Kekuatan kesehatan terbaik melimpah-limpah atas hidup mereka. Perlindungan Tuhan siang dan malam melimpah atas mereka. Sehingga mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri. Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib senantiasa memberkati hamba-Mu Ibu Esther Panjekcu dan keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berdoa mengucap syukur buat 1 tahun usia yang Tuhan tambahkan kepada anak kekasih Esther Iriawan. Anak kekasih daripada Bapak Hendra dan Ibu Marta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat Esther semakin hidup berkemenangan. Hidup takut akan Tuhan dan hidup mengasihi Engkau ya Allah. Berkati kedua orang tuanya Pak Hendra dan Ibu Marta di dalam kebenaran, menjadi berkat bagi anak-anaknya, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, damai sejahtera sukacita melimpah atas hidup rumah tangga ini. Spesial bagi anak kekasih Esther Iriawan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Hamba berdoa Tuhan, bagi semua pemirsa dimanapun berada, kasih kuasa Tuhan turun atas mereka. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi mereka. Di dalam situasi apapun, Tuhan berdaulat. Tuhan menolong yang terbaik. Terima kasih Bapak.
Hamba mohon damai sejahtera melimpah atas bangsa negara kami. Spesial bagi keluarga-keluarga kami yang mengalami musibah Gunung Semeru. Tuhan memberkati, Tuhan menghibur, Tuhan tolong mereka. Biarlah tangan Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita kepada mereka kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan bagi hidup pribadi kita, rumah tangga kita, pelayanan pekerjaan kita tidak pernah terlambat. Selama kita percaya, selama kita memiliki pikiran positif kepada apa yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Biarlah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang juga. Pesan saya, tetap disiplin protokol. Andalkan Kristus dalam kehidupan kita selalu. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.